Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sasya Salsabila Jamiardi, NPM 1867051001, kelas A dari Ilmu Komputer 18. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang recurrence. Di sini kita menggunakan 3 metode, yaitu metode substitusi, metode pohon rekursi, dan metode master. Penemu fungsi rekursif sendiri yaitu Rolf Peter. Dia lahir di Hungari. Lalu proses rekursif sendiri yaitu mendefinisikan objek tersebut menggunakan dirinya sendiri. Di sini kita akan mendefinisikan barisan, himpunan, atau fungsi secara rekursif. Di sini ada langkah-langkah mendefinisikan barisan secara rekursif, yaitu ada 2 langkah. Yang pertama langkah basis, spesifikasi anggota awal. Yang kedua langkah rekursif, memberikan aturan untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Contoh barisan yang didefinisikan secara rekursif. Berikan definisi rekursif dari AN sama dengan R pangkat N dengan R anggota N, R tidak sama dengan 0, dan N bilangan positif. Solusinya yaitu definisikan A0 sama dengan R pangkat 0 sama dengan 1, dan AN plus 1 sama dengan R kali AN untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah mendefinisikan himpunan secara rekursif, sama aja kayak tadi, ada 2 langkah. Yang pertama yaitu langkah basis, spesifikasi koleksi awal dari anggota. Yang kedua langkah rekursif, mendefinisikan aturan konstruksi anggota baru dari anggota yang telah diketahui. Di sini ada contoh himpunan. Misalkan S didefinisikan secara rekursif oleh 3 anggota S, X plus Y anggota S jika X anggota S dan Y anggota S. Maka S adalah himpunan bilangan positif yang habis dibagi 3. Pembuktian. Misalkan A himpunan yang beranggotakan semua bilangan positif yang habis dibagi 3. Untuk membuktikan A sama dengan S, harus ditunjukkan bahwa A itu bagian dari S dan S juga bagian dari A. Bagian 1. Akan dibuktikan kalau A bagian dari S dengan menunjukkan bahwa setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S menggunakan induksi matematika, yaitu ada N, K, dan K plus 1. Misalkan Pn proposisi 3N anggota S. Langkah basis P1 benar karena 3 adalah anggota S. Langkah induktif. Asumsikan PK benar yaitu 3K anggota S. Akan ditunjukkan PK plus 1 juga benar yaitu 3K plus 1 anggota dari S. Karena 3K anggota dari S dan 3 anggota S, berdasarkan definisi rekursif dari S, 3K plus 3K sama dengan 3K plus 1 juga ada di S. Konklusi, jadi setiap bilangan positif yang habis dibagi 3 ada di S. Kesimpulan dari bagian 1 adalah benar bahwa A adalah bagian dari S. Selanjutnya, bagian 2 akan ditunjukkan S bagian dari A dengan menggunakan definisi rekursif dari S. Yang langkah yang pertama yaitu langkah basis, akan ditunjukkan setiap anggota awal S ada di A karena 3 habis dibagi 3, maka 3 anggota dari A. Langkah rekursif, akan ditunjukkan bahwa setiap bilangan bulat yang dibangun menggunakan langkah rekursif juga merupakan anggota A, yaitu X plus Y anggota A jika X, Y anggota S yang diasumsikan anggota A. Jika X dan Y keduanya di A, maka 3X dan 3Y akibatnya 3X plus Y. Kesimpulan dari bagian 2 adalah benar bahwa S bagian dari A. Jadi secara keseluruhan berlaku A itu sama dengan S. Selanjutnya, langkah-langkah mendefinisikan fungsi secara rekursif dengan domain bilangan cacah. Ada 2 langkah juga. Yang pertama adalah langkah basis. Pertama itu tentukan nilai fungsi pada saat 0. Langkah rekursif memberikan aturan untuk mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat berdasarkan nilai fungsi pada bilangan bulat yang lebih kecil. Definisi seperti ini disebut rekursif atau definisi induktif. Contoh fungsi yang didefinisikan secara rekursif
ada F0 sama dengan 3, Fn plus 1 sama dengan 2 Fn plus 3. Maka F0 sama dengan 3, F1, 2 Fn, sini 2 F0 tambah 3, jadi 2, 0-nya itu 3, 3 plus 3 sama dengan 9, sampai F4. Sama, caranya sama. Lalu di sini ada bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci sendiri itu bilangan yang bisa ditambahkan dengan dua bilangan sebelumnya. Misalkan di sini F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, Fn sama dengan Fn min 1 plus Fn min 2, N sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini misalkan F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, jadi F2 sama dengan 1, F3 sama dengan 2, yaitu di sini 1 ditambah 1 dari yang F2 ini. Sampai F6 seterusnya. Pertumbuhan populasi kelinci. Sepasang kelinci ditaruh di suatu pulau. Pasangan kelinci ini tidak akan beranak sampai berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, setiap sepasang menghasilkan sepasang yang lain setiap bulannya. Tentukan relasi rekurens dari jumlah pasangan setelah N bulan bila tidak ada kelinci yang mati. Populasi kelinci bulan 0 itu masih ada satu pasangan. Setelah 2 bulan berikutnya baru nambah satu pasang sampai bulan keempat. Bulan N sama dengan bulan M1 plus bulan N min 2 pasang. Solusi. Misalkan Fn jumlah pasangan kelinci setelah N bulan, maka F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1. Untuk mencari Fn, tambahkan jumlah pasangan pada bulan sebelumnya. Fn min 1 dengan jumlah pasangannya baru lahir Fn min 2. Jadi, Fn sama dengan Fn min 1 plus Fn min 2. Ini solusinya. Ini solusinya disebut golden ratio, rasio emas. Komputasi rekursif, ini codingannya. Ini komputasi iteratif. Ini relasi rekursif. Definisinya, untuk barisan AN adalah persamaan yang menyatakan AN dalam salah satu atau lebih bentuk A0, A1 sampai dengan AN min 1. Untuk semua N dengan N lebih besar sama dengan N0, di mana N0 bilangan bulat non-negatif. Barisan AN tersebut dikatakan sebagai solusi dari relasi rekurens ini bila AN memenuhi relasi rekurens. Penyelesaian relasi rekursif. Metode substitusi. Dengan cara membuat tebakan terhadap solusinya, kemudian tebakan tersebut dibuktikan dengan induksi matematika. Misalnya kita membuat tebak angka, terus kita menggunakan induksi matematika yang tadi, yang N, K, K plus 1. Kayak, maksud tebakan ini kayak perkiraan gitu. Terus yang kedua ada metode pohon rekursif. Dengan cara mengubah bentuk rekursif menjadi bentuk penjumlahan, kemudian selesaikan. Metode master digunakan menyelesaikan pers rekursif dalam bentuk Tn sama dengan Atn per B sama dengan Fn. Di sini kita akan membahas metode substitusi. Diketahui T1 sama dengan 1, Tn sama dengan Tn per 2 sama dengan akar N. Buktikan bahwa Tn sama dengan 0. Ini pembuktiannya. Di sini kita induksi matematika. Basis induksi N sama dengan 1, C sama dengan 4. Nah, ini langkah-langkahnya. Benar ke bawah, C itu 4. Selesaikan Tn sama dengan 2T. Nah, ini contoh-contohnya. Terus yang kedua ada metode iterasi atau rekursif. Metode iterasi sendiri itu tidak memerlukan tebakan solusinya, tetapi memerlukan manipulasi aljabar yang lebih intensif daripada metode substitusi.
Oh, ini beda dengan metode substitusi. Kalau metode substitusi tadi kita memerlukan tebakan dulu. Kalau metode iterasi ini kita manipulasi aljabar aja. Ide dasarnya adalah dengan mengembangkan bentuk rekursif tersebut serta merepresentasikannya dalam bentuk jumlah. Teknik untuk mengevaluasi bentuk jumlah dapat digunakan untuk mendapatkan nilai batas dari solusinya. Contoh, tentukan Tn bila T1 sama dengan 1, Tn bila bentuk rekursif diuraikan. Ada contoh-contohnya. Nah, di sini ada Menara Hanoi. Merupakan sebuah puzzle populer yang ditemukan oleh seorang matematikawan Prancis Edward Lucas pada abad ke-19. Terdapat menara dengan 3 tiang untuk meletakkan sejumlah disk berukuran berbeda. Ini menara ABC ini. Awalnya semua disk terletak secara terurut pada tiang pertama dengan disk terbesar paling bawah. Aturannya di sini, satu disk dapat dipindahkan setiap waktu dari satu tiang ke tiang lain selama disk tersebut tidak berada di atas disk yang lebih kecil. Nah, misalkan kita memindahin dari A ke B. Nah, di sini di atas disk yang bagian yang keempat ini nggak boleh kalau misalnya dia di atas balok yang di atas disk yang paling kecil ini. Jadi dia harus berurutan kayak bentuknya harus kayak piramid gini. Tujuannya memindahkan semua disk ke tiang kedua dengan disk terbesar di urutan paling bawah. Ya, kalau misalnya kita mindahin A ke B, berarti kita mindahin yang disk pertama ini ke C dulu, terus disk kedua ke B, lalu baru disk C kita pindahin lagi ke B, baru B pindahin lagi ke A. Jadi harus urutan dari besar ke kecil, nggak boleh dari kecil ke besar. Misalkan HN, banyaknya langkah yang diperlukan untuk memindahkan N disk dalam masalah Menara Hanoi. Kita mulai dengan N disk pada tiang 1, kita dapat memindahkan paling atas dengan tiang ketiga dengan mengikuti aturan dalam hal dengan demikian kita telah memecahkan puzzle yang dengan banyak langkah. Untuk mencari solusinya dilakukan proses iteratif. HN sama dengan 2HN-1 plus 1 sama dengan 2HN1 22. Jadi untuk memindahkan 64 disk diperlukan langkah sebanyak 2 pangkat 64 min 1. Contoh Tn sama dengan AT N per 4 plus N, A sama dengan 3 sampai A sama dengan 5. Lalu di sini kayaknya pohon-pohonnya gitu, pohon rekursif. Ini buat pohon yang A sama dengan 3, ini A sama dengan 4, ini yang A sama dengan 5. Lalu selanjutnya ini metode master. Metode master menyediakan semacam cookbook untuk menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk Tn sama dengan AT N per B sama plus Fn. Dengan A lebih besar sama dengan 1 dan B lebih besar sama dengan 1 adalah konstanta dan Fn adalah fungsi yang secara asimptotik positif. Tn sama dengan ATN per B plus Fn. A lebih besar sama dengan 1, B lebih besar sama lebih besar 1. Gunakan metode untuk menentukan. Ini ada contohnya. Ya. Ini contoh-contoh dari metode master, soal-soalnya. Ini. Gunakan metode untuk menentukan Tn sama dengan bila Tn solusinya A sama dengan B sama Fn. Ini contoh-contohnya dari metode master. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari metode rekursif. Yang pertama jelas AN sama dengan 5A N-1 NA N-2
A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 0. Maka dapat diketahui bahwa persamaan karakteristiknya adalah R pangkat 2 min 5R plus N sama dengan 0. Dari persamaan tersebut, diketahui bahwa akar karakteristiknya adalah R1 sama dengan 6 dan R2 sama dengan min 1. Jelas solusi relasi rekursif berbentuk A sama dengan N dan C1 R1 pangkat N plus C2 R2 pangkat N sama dengan C1 N pangkat N plus C2 min 1 pangkat N. Kondisi awal kita peroleh yaitu C1 plus C2 sama dengan 1, NC1 min C2 sama dengan 0. Dari kedua persamaan tersebut kita ketahui nilai C1 sama dengan 1/7 dan C2 sama dengan 6/7. Dari kedua nilai tersebut kita masukkan ke AN, maka solusi khususnya adalah AN sama dengan 6 pangkat N per 7 plus N min 1 pangkat N plus 7 sama dengan N pangkat N plus 6 min 1 pangkat N plus 7 per 7. Itu penjelasan dari soal rekursif. Selanjutnya ada soal metode master. Di sini ada Tn sama dengan 7Tn per 3 plus N pangkat 2. Solusi dari Tn sama dengan 7Tn per 3 plus N pangkat 2 menggunakan metode master. Perhatikan bahwa N log 3A sama dengan N log 3 pangkat 7 karena N log 3 per 7 lebih kecil dari N log 3 pangkat 9 sama dengan N pangkat 2 untuk N lebih besar sama dengan 1, maka Fn sama dengan N pangkat 2 sama dengan N log 3, 7 plus 2 untuk suatu anggota lebih besar dari 0, kita dapat memilih. Sini, perhatikan bahwa 7 kali N per 3 pangkat 2 lebih kecil sama dengan C kali N pangkat 2. Untuk C sama dengan 7 per 9 lebih kecil dari 1. Jadi berdasarkan kasus ini diperoleh bahwa Tn sama dengan ini N pangkat 2. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.